Perubahan hidup yang dirasakan oleh Henry Hamlin dari yang mulainya kehidupannya berat, keuangannya sulit, sampai dia berubah menjadi ke energi berkelimpahan dan akhirnya tidak punya masalah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di The Endless Lestari. Ada sebuah kisah dari seorang Henry Hamlin. Dia adalah pendiri Science of Thought Review, di mana si Henry ini pernah berada di titik terberat dalam kehidupannya yang berkaitan dengan keuangan. Di tengah-tengah kehidupannya yang berat itu, ada suatu ketika saat dia pulang, ya mungkin pulang dari kantornya gitu, dia pulang dan saat itu turun salju. Saat turun salju itulah dia tiba-tiba tersadar tentang kekayaan dan cinta Tuhan yang begitu berlimpah. Jadi mungkin tiba-tiba dia turun salju, terus salju yang menetes ke badannya itu dia rasain sebagai suatu anugerah yang luar biasa. Nah, di saat itulah ya, dia mengubah energinya seketika. Jadi selama ini dia itu fokus kepada kehidupan keuangannya yang begitu berat. Sampai dia melupakan hal-hal kecil termasuk dengan tetesan salju yang diturunkan oleh Tuhan. Di saat itulah dia mengubah energinya seketika bahwa kekayaan dan cinta Tuhan itu begitu berlimpah dan tak terbatas. Di saat dia sudah memiliki energi berkelimpahan dari Tuhan yang tak terbatas, di saat itulah hidupnya mulai berubah. Terutamanya ya, ke depannya dia sudah tidak mengalami masalah keuangan lagi. Padahal kantor, kota, dan tempat ia tinggal masihlah sama, tapi hidupnya sudah berubah total. Perubahan hidup yang dirasakan oleh Henry Hamlin dari yang mulainya kehidupannya berat, keuangannya sulit, sampai dia berubah menjadi ke energi berkelimpahan dan akhirnya tidak punya masalah lagi tentang keuangan, itu terjadi saat ketika dia mengubah perhatiannya, mengubah fokus perhatiannya. Nah, inilah teman-teman yang menjadi kunci rahasianya Henry Hamlin mengubah hidupnya. Di buku ini juga ditulis, berikan perhatian dan cinta Anda pada musik, listrik, pekerjaan Anda, atau hal-hal lain, maka semua itu akan membuka rahasianya kepada Anda. Nah, jadi rahasia untuk mengalami perubahan yang drastis dalam hidup kita, entah itu energi kekayaan, keberlimpahan, atau apapun itu, kuncinya adalah diberikan perhatian, fokus, dan cinta kita pada apa yang sedang kita kerjakan. Mungkin teman-teman udah sering kali mendengar aku mengulang tentang hal ini. Berikanlah perhatian, cinta, fokus pada apa yang kita kerjakan. Karena sebenarnya itulah kuncinya teman-teman. Aku sendiri sudah mengalami, meskipun aku belum pernah membaca buku ini. Karena aku udah dapet ilmunya gitu ya dari guru aku, bahwa kalau kamu pingin ada perubahan dalam hidup kamu, jangan mengejar hasil, tapi mencintailah, berikanlah fokus, perhatian, dan cinta kamu pada prosesnya. Contoh pengalaman nyata yang pernah aku alami terkait dengan hal ini adalah di masalah karir atau pekerjaan. Karena ini juga contohnya kebetulan juga hal yang sama dengan pekerjaan. Nah, di awal aku mulai terjun ke dunia kerja, aku dulu awalnya teman-teman ya orientasinya adalah hasil atau ya gaji dan uang. Kemudian awal aku berkarir itu kerja di sebuah sekolah jadi guru, dan awal mulanya aku minder karena aku ngajar di sebuah sekolah swasta kecil dan itu tidak linear dengan jurusanku, karena ngajarnya itu kayak di tingkat dasar gitu ya, di MI. Nah, sedangkan saat aku kuliah jurusannya ya termasuk ilmu tingkat atas atau SMA gitu. Ada perasaan minder, ada perasaan kayak tertinggal dari teman-teman aku yang lain, sehingga sempat ada rasa malu gitu. Jadi kalau ditanya, Dina kerja di mana? Di sebuah sekolah gitu. Nggak mau menyebutkan namanya, nggak mau menyebutkan tingkatnya, karena di situ ada perasaan minder. Apalagi melihat orang lain. Nah, jadi fokusku saat itu adalah ngelihat kesuksesan orang lain, ngelihat kebahagiaannya orang lain, ngelihat bahwa orang lain sudah jauh di depan, karirnya sudah cemerlang ya. Kemudian juga fokusnya itu, ada perasaan minder, nggak menerima pekerjaanku saat itu. Sehingga yang terjadi adalah lack, energi kekurangan, sehingga yang aku datangkan ke hidupku adalah hal yang sama. Sampai akhirnya aku ketemu dengan ilmu berkelimpahan.
Dan buku ini juga salah satunya. Meskipun aku menerapkan ilmu berkelimpahan sebelum aku membaca buku ini, tapi ternyata sama, kuncinya sama. Dari berbagai buku-buku self development, self improvement atau spiritual yang aku baca yang terkait dengan keberlimpahan, semuanya menekankan pada satu hal yang aku katakan tadi, yaitu berikanlah fokus dan perhatian pada apa yang kita kerjakan dengan penuh energi cinta. Nah, inilah kuncinya. Jadi saat itu akhirnya aku mengubah gitu ya energi yang ada di dalam diriku, perasaanku, pikiranku, dan tindakanku. Yang pertama adalah aku belajar menerima, gitu, menerima dulu nih bahwa saat itu pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepadaku adalah ngajar di sebuah sekolah tingkat dasar. Meskipun kamu punya ilmu tingkat atas, saat itu Tuhan lagi memberikan amanat kepada kamu untuk ngajar di tingkat dasar gitu. Jadi ada perasaan menerima terlebih dahulu, menerima, bangga, kemudian itu sebagai sebuah amanat dari Tuhan yang harus dijalankan. Karena itu pekerjaannya kan pekerjaan kebaikan gitu ya. Nah, jadi proses yang pertama adalah proses menerima. Akhirnya aku ya udah nggak minder lagi, bener-bener kayak mengakui pekerjaanku saat ini. Mengakui, kemudian bangga, ya, bahagia dengan pekerjaanku saat itu. Lalu setelah menerima, ya udah akhirnya fokus dan perhatianku adalah pada pekerjaan itu. Aku nggak melihat orang lain lagi. Ya nggak ke-trigger atau nggak ada urusan lah dengan orang lain yang sudah karirnya cemerlang atau mereka yang sudah jauh di depan. Udah nggak aku pikirin lagi. Sehingga ada waktu itu masa aku benar-benar break sosial media. Jadi nggak buka Instagram, Facebook, bahkan Facebookku aku tutup ya. Dan WA pun hanya orang-orang tertentu gitu yang sering aku hubungi. Jadi benar-benar ada, ya udah gitu. Jangan fokus ke kehidupan orang. Jangan ngelihat di luar, tapi ngelihat ke dalam. Dan di dalam diri aku saat ini ada amanat untuk jadi seorang pendidik, seorang pengajar, seorang guru di sebuah sekolah. Ya udah, fokus perhatiannya penuh ke pekerjaanku. Dan yang terakhir adalah dengan penuh cinta. Dengan penuh kayak kebahagiaan. Jadi saat ngajar, gimana caranya ya, meskipun ngantuk, meskipun capek, meskipun ada rasa males, tiap pagi aku berusaha untuk bangun dan memberikan energi bahagia gitu. Ya Allah, terima kasih hari ini aku dikasih kesempatan bekerja, dikasih sebuah amanat untuk bisa memberikan ilmu, untuk bisa menyebarkan ilmumu. Nah, di saat itu pokoknya afirmasi, kemudian bener-bener bilang ke pikiran bawah sadar, ini adalah pekerjaan yang membahagiakan. 2 tahun aku bener-bener memberikan energi yang seperti itu, energi berkelimpahan dalam pekerjaan yang aku lakukan. Maka yang terjadi adalah tadi di buku ini dibilang bahwa akan membuka rahasianya. Apa yang kita berikan fokus, perhatian, dan cinta, dia akan membuka rahasianya sendiri. Nah, terutamanya ini ya, masalah pekerjaan. Menjadi guru di Indonesia, apalagi ya guru honorer ya teman-teman, guru di sekolah kecil, di sekolah swasta, itu sudah jadi rahasia umum bahwa gajinya ya begitulah. Nah, ternyata ya, kalau kita nggak terikat sama hasil, kita benar-benar nggak mikirin masalah hasil, uang, dan gaji, pekerjaan yang kita jalani akan membuka rahasianya sendiri. Ternyata rahasia itu terbuka di jalan alternatif yang lain, di mana itu nggak mengganggu pekerjaan utamaku. Nah, ya saat itu dapat inspirasi teman-teman, nggak tahu tiba-tiba kayak kepingin untuk buka internet, lalu mencari cara gimana caranya punya side hustle gitu ya, punya pekerjaan sampingan yang menghasilkan. Karena ini pekerjaan sampingan ya, aku pinginnya bisa dikerjakan di mana aja. Nah, kebetulan muncullah ya untuk jadi seorang content creator. Waktu itu masih zamannya YouTube, belum ada zaman TikTokers gitu ya. Oke, YouTube. Jadi jalannya lewat YouTube. Maksudnya adalah ya udah dikasih jalan untuk bikin video di YouTube, lalu diupload sampai akhirnya jutaan views yang menonton.
dan sampai saat ini sampai ratusan ribu subscriber. Bisakah aku yang nggak punya ilmu apa-apa tentang komputer, tentang SEO, tentang ilmu copywriting, aku nggak punya ilmu itu sama sekali teman-teman. Bahkan modal yang aku gunakan adalah HP dan udah peralatan sederhana gitu, nggak punya yang gimana-gimana. Lalu ngomong gini gitu, ya dipikir gitu ya, siapa sih yang bisa nonton, siapa sih yang mau nonton. Nah ternyata yang bisa mendatangkan views, mendatangkan subscriber tentunya adalah ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi pekerjaan yang kita cintai itu akan membuka rahasianya, akan membuka jalannya kepada energi berkelimpahan yang lain. Dari kisahku dan Henry Hamlin ini sebenarnya tuh hampir sama gitu ya. Gimana caranya kita mengubah energi kita ke energi berkelimpahan. Dan kita nggak harus kayak mengubah secara drastis dari mana. Cukup dari apa yang kita punya saat ini. Jadi misalnya teman-teman saat ini sudah bekerja, atau apapun yang sedang teman-teman lakukan sekarang, selama itu dalam hal kebaikan, cobalah untuk menerima dan berikan fokus perhatian dan cinta pada apa yang sedang teman-teman kerjakan. Apapun itu. Entah teman-teman sekarang jadi ibu rumah tangga, atau lagi pekerjaannya masih jadi guru honorer, atau berada dia pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terkesan kayak rendah gitu ya di society. Tapi coba untuk terima dulu, terima dan rasakan energi bahagia, energi bangga dengan pekerjaan yang sedang diamanatkan Tuhan saat ini. Selama pekerjaan atau apapun yang kita lakukan adalah kebaikan. Lalu Kak, gimana kalau posisinya nganggur, nggak bekerja apa-apa? Gini, selama kita hidup, selama kita masih diberi hidup, pasti sudah banyak anugerah yang Tuhan berikan. Nah, misalnya nih, teman-teman saat ini masih nganggur. Tapi kan teman-teman sudah merasakan banyak berkelimpahan. Contohnya, teman-teman sudah lulus sekolah, lulus kuliah. Coba berikan fokus perhatian dan energi pada rasa itu. Teman-teman sudah punya ilmu, sudah lulus kuliah, sudah lulus sekolah, berarti Allah sudah memberikan banyak keberlimpahan ilmu dalam dirinya teman-teman. Lalu berikanlah energi, perhatian pada ilmu tersebut. Dengan ilmu itu, kontribusi apa, manfaat apa yang bisa kamu tebarkan pada orang lain. Sesimpel misalnya ngajarin anak-anak kecil membaca tulis, baca tulis. Dan itu yang aku lakukan di awal dulu ya. Jadi pernah juga waktu di posisi menganggur, nggak punya pekerjaan, yang aku lakuin adalah ngumpulin anak-anak, ya anak-anak kecil di lingkungan sekitar yang mungkin tidak punya akses untuk kayak les, keluar gitu ya. Aku coba kumpulin di rumah, kita belajar bareng-bareng. Karena saat itu, itulah yang bisa aku kontribusikan kepada orang-orang di sekitarku. Jadi nggak merasa nganggur gitu, nggak merasa nggak berguna, tetap berguna. Dengan apa? Dengan ilmu yang aku punya. Sehingga itulah yang akan mengundang keberlimpahan-keberlimpahan lain dari luar diri kita. Atau juga mungkin teman-teman yang sekarang lagi job seeker, mencari pekerjaan, lalu misalnya ketemu nih dengan suatu lowongan ya yang mungkin gajinya masih kecil, kemudian pekerjaannya berat ya. Tapi selama itu sekali lagi pekerjaannya adalah hal kebaikan, bisa memberikan kontribusi dan manfaat, bukan hanya mengejar keuntungan saja, bukan hanya mengejar hasilnya saja, coba teman-teman terima dulu. Jadikan itu sebagai sebuah jalan untuk merasakan energi berkelimpahan. Jadi dicoba aja dulu gitu ya, pekerjaan apapun selama hal baik, selama masih halal dan itu memberikan manfaat untuk orang lain, coba kamu terima, coba kamu jalani dulu, rasakan energinya. Sehingga nanti ya, itu yang akan membuka rahasia-rahasia keberlimpahan yang lain. Oke, mungkin itu aja di video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat menuju energi berkelimpahan. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak lagi terkait dengan energi berkelimpahan atau abundance energy, teman-teman bisa ikut nih kelas online yang aku adain. Dimana ini udah
hampir 1,5 tahun ya, dan pesertanya sudah banyak, dan banyak juga yang sudah mengalami abundance energy, energi berkelimpahan. Mulai dari yang pekerjaan, kemudian kemakmuran, kekayaan dalam kehidupannya. Nah, silakan teman-teman yang mau bergabung, follow aja Instagram aku di @dnsutari. Di situ ada informasi tentang kelas online. Dan kelas online Abundance Energy itu informasinya hanya di Instagramku dan di WA yang ada di bio. Selain itu, bukan diri aku ya. Bukan, kalau ada yang mengatasnamakan lain, itu bukan dari Dream Life Institute atau bukan dari DNS Sutari. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.